Halo semuanya, saya Anita dan rekan saya Katrin yang menjelaskan mengenai data integration physical design. Integrasi data fisik ini merubah desain logikal bisnis menjadi spesifikasi desain fisik yang akan diatur secara optimal ke dalam teknologi integrasi data yang ditargetkan. Akan ada satu set model integrasi data fisik dan persyaratan operasional yang siap digunakan untuk kegiatan final build. Pada chapter ini, kita akan membahas cara terbaik mengkonversi model menjadi desain berbasis komponen yang akan dioptimalkan untuk performance, maintainability, dan reusability. Berikut tugas yang dilakukan pada desain integrasi data fisik. Yang pertama, buat desain fisik berbasis komponen. Yang kedua, menyiapkan environment pengembangan integrasi data. Yang ketiga, membuat model integrasi data fisik. Yang keempat, desain paralel ke dalam model integrasi data. Yang kelima, desain perubahan data capture. Yang keenam, memfinalisasi desain secara konversi. Yang ketujuh, menentukan persyaratan operasional integrasi data. Dan yang terakhir, desain komponen integrasi data untuk SOA. Membuat desain fisik berbasis komponen. Tugas desain integrasi data fisik yang pertama adalah mereview model integrasi data logikal dan menggunakan referensi arsitektur integrasi data sebagai framework. Review dasar pemikiran untuk desain berbasis komponen. Salah satu tujuan utama referensi arsitektur data adalah unit logikal harus dipisahkan menjadi ekstrak, kualitas data, transform, dan proses physical load atau komponen. Karena yang pertama, jika ekstrak berhasil, file tidak perlu diekstrak kembali jika ada kesalahan pada proses downstream. Kedua, kesalahan transformasi yang fatal tidak memerlukan untuk clean up pada downstream loads. Yang ketiga, downstream load dapat ditunda sampai semua dependent load berhasil. Efek akhirnya adalah bahwa setiap kesalahan fatal dalam komponen transformasi dapat diperbaiki dan dijalankan kembali tanpa memperhatikan efek dari proses downstream. Dengan kata lain, membagi proses ke dalam beberapa komponen memberikan fleksibilitas pada pemrosesan data dengan waktu dan level kualitas data yang berbeda tanpa membuat batasan yang tidak diperlukan. Ada 3 langkah untuk memastikan bahwa proses integrasi data telah dibuat sesederhana mungkin, yaitu yang pertama, review seluruh referensi arsitektur integrasi data dengan menentukan dekomposisi tambahan dari model desain logika menjadi fisikal. Yang kedua, review model integrasi data untuk kompanisasi, yaitu menentukan apakah ada peluang untuk membagi komponen di dalam model. Contoh klasik adalah memisahkan teknis kualitas data dan bisnis ke dalam komponen terpisah. Yang ketiga, desain parameterisasi ke dalam model integrasi data untuk penggunaan kembali secara maksimal. Setelah semua model integrasi data telah dikomposisikan sebanyak mungkin, review seluruh alur kerja model desain integrasi data untuk peluang dalam memaksimalkan penggunaan dari parameterisasi. Yang kedua, mempersiapkan environment pembangunan integrasi data. Tugas ini memastikan bahwa fasilitas yang memadai telah disediakan untuk pengembangan integrasi data, dan pengujian dapat dilakukan secara efektif. Ini mencakup penyediaan fasilitas fisik seperti area kerja peserta, fasilitas sistem seperti software integrasi data, database uji, komponen library, dan alat untuk aplikasi integrasi data. Perlu digarisbawahi bahwa tugas ini tidak diperlukan jika environment telah dikonfigurasi dalam fase desain integrasi data logikal. Yang ketiga ada membuat model integrasi data fisik. Tujuan dari tugas ini adalah untuk mengubah model integrasi data logika menjadi teknologi integrasi data yang pada saat yang sama menerapkan teknik desain komponen. Pengembangan aplikasi point-to-point. Pada desain integrasi data fisik ini ada keraguan untuk mengabaikan pendekatan komponen yang ada pada pemodel integrasi data logikal dan merancang proses pada teknologi menggunakan pendekatan point-to-point yang lama. Pada tahap desain inilah pengambilan desain logikal dan penggabungannya ke dalam teknologi dengan kewaspadaan ekstra mengikuti aturan modularitas akan dipastikan komponen yang sangat mudah dirawat dan dapat digunakan kembali seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.3. Di sini ada ekstrak. Pada bagian ekstrak dan publish, ada benefit pertama yaitu one extract per source system. Untuk pada bagian data quality,
ada benefit kedua yaitu reusable common components. Untuk benefit yang ketiga ada fewer jobs to maintain. Model integrasi data logis tingkat tinggi dalam desain fisik. Pada desain logis, model integrasi data logis tingkat tinggi menyediakan konteks untuk model atau komponen yang diperlukan pada aplikasi final integrasi data. Namun, tidak dibutuhkan untuk memperluas atau mengubah model integrasi data untuk membuat model integrasi data logis ke dalam package software pengembangan integrasi data. Desain model komponen umum integrasi data fisik. Langkah untuk membuat komponen umum fisik meliputi yang pertama membagi model integrasi data kualitas data logikal, yaitu gunakan langkah-langkah berikut untuk membagi model kualitas data logis yang ditunjukkan pada gambar 9.6. Yang pertama, urutkan dan kelompokkan checkpoint kualitas data logikal. Pertama, menurut sumber, menurut bidang subjek. Yang kedua, gabungkan dan review sistem kualitas data non-source ke dalam komponen kualitas data teknis atau bisnis. Yang ketiga, persiapkan untuk menggabungkan komponen sumber sistem kualitas data tersebut ke dalam sumber sistem model fisik yang sesuai. Yang keempat, membuat dan memodifikasi atau memperluas komponen teknis kualitas data enterprise level dalam paket pengembangan integrasi data yang sesuai. Yang kelima, membuat atau memodifikasi atau memperluas komponen bisnis enterprise level kualitas data dalam paket pengembangan integrasi data yang sesuai. Yang kedua, membagi model transformasi logikal integrasi data. Gunakan langkah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan dan kelompokkan transformasi logikal berdasarkan area sumber subjek load. Yang kedua, persiapkan untuk menggabungkan komponen transformasi area subjek ke dalam model area sumber subjek fisik yang sesuai. Yang ketiga, membuat atau memodifikasi atau memperluas komponen enterprise level dalam software package pengembangan integrasi data. Model desain ekstrak sumber fisik integrasi data. Tugas ini dimulai dengan model ekstrak logis dan membuat contoh logika ke dalam paket teknologi integrasi data. Logikanya biasanya dikelompokkan menjadi 3 unit kerja logis. Yang pertama, extract file atau capture logic. Yang kedua, the subject area file conforming logic. Yang ketiga, the source system data quality logic dari model integrasi data kualitas data logis. Di sini, selama aktivitas ini, transformasi spesifik untuk area subjek tersebut diterapkan dalam model integrasi data area subjek load. Yang keempat, ada design and parallelism into data integration model. Tugas ini berfokus pada cara terbaik dalam mengoptimalkan pelaksanaan integrasi data melalui pemrosesan paralel. Pemrosesan paralel adalah kemampuan untuk memecah proses integrasi data besar dan atau data menjadi bagian-bagian kecil yang dijalankan secara paralel, sehingga mengurangi runtime secara keseluruhan. Type of data integration parallel processing. Pendekatan pertama ditunjukkan dalam skenario berikut, di mana ada 3 sistem sumber yang perlu diekstraksi untuk pemrosesan downstream. Yang pertama, sistem file pelanggan 4 jam, sistem pinjaman komersial 5 jam, sistem peminjaman retail 3 jam. Pada gambar ini, jika proses integrasi data ini dijalankan secara serial, waktu proses yang telah berlalu akan memakan waktu 12 jam. Namun jika proses ini dijalankan secara paralel, waktu yang berlalu hanya 5 jam. Within a data integration process, ini biasanya terjadi pada pemrosesan paralel kumpulan data besar dengan menggunakan skenario sebelumnya. Proses integrasi data yang paling lama berjalan adalah sistem pinjaman komersial 5 jam. Setelah analisis lebih lanjut, ditemukan bahwa alasan runtime 5 jam adalah karena file pinjaman komersial berukuran 250 GB. Pada gambar ini, jika file dapat dipartisi menjadi 5 segmen dan dijalankan dalam 5 partisi terpisah, keseluruhan waktu yang berlalu untuk pemrosesan ekstraksi pinjaman komersial akan dikurangi menjadi hanya 1 jam seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.2.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Katri. Teks yang kelima yaitu Design Change Data Capture. Fokus pada teks ini yaitu bagaimana menangkap perubahan transaksional yang dihasilkan dalam database secara berskala untuk database analitik. Seperti pada gambar, terdapat perubahan data edit transaction pada record number 4, new transaction pada record number 5, dan delete transaction pada record number 6. Terdapat dua pendekatan basic untuk desain change data capture. Yang pertama itu override data change approach, yaitu melakukan replace the existing data with a complete refresh. Seperti pada gambar, ID 1, 2, dan 3 itu di replace dengan existing data yang ada. Terus yang kedua yaitu add and change data capture approach, yaitu melakukan update database hanya pada perubahan data transaksional saja. Data yang diupdate itu hanya data yang berubah saja, tidak data keseluruhan. Meskipun ini adalah metode yang lebih pragmatis untuk sistem transaksional yang tinggi, ini membutuhkan pola desain integrasi data dan struktur data yang lebih kompleks untuk diterapkan. Ada beberapa tantangan seperti bagaimana menangkap transaksi baru atau yang diubah, bagaimana menandai, memuat transaksi ke dalam model data target, dan terakhir, bagaimana menangani transaksi yang dihapus. Capturing the new or change transaction. Ada beberapa teknologi dan teknik yang digunakan, seperti yang pertama itu log scraper. Teknik ini yaitu mengambil data yang diubah dari log transaksi dari database relasional. Yang kedua itu adalah file-to-file matching. Ini adalah membandingkan file dengan file lainnya. Teknik ini itu menyimpan transaksi untuk jangka waktu seperti misalnya pada satu hari akan menggunakan file itu keesokan harinya untuk membandingkan kedua file dan mengurutkan perubahan ke dalam file change data capture. Apakah terdapat perubahan pada file yang kemarin jika dibandingkan lagi file yang kemarin dengan file hari ini. Yang ketiga itu commercial change data capture application. Designing the target data model for change data capture transaction. Untuk berbagai alasan, misalnya restart atau pemulihan dan analisis time series analysis, model data target akan memerlukan kunci tambahan untuk menangkap versi batch pembaruan ubah data capture. Pendekatan yang paling umum adalah dengan menempatkan timestamp pada baris data yang diubah. Ini seperti penggunaan versi untuk perubahan yang telah dilakukan. Selanjutnya itu addressing deleted transaction, yaitu mengatasi deleted transaction. Salah satu kerumitan dalam pendekatan advanced change data capture ini adalah masalah transaksi yang terhapus. Ada dua tipe deleted transaction. Yang pertama itu ada hard types dan soft types. Hard delete types itu datanya benar-benar dihapus dari database, sedangkan soft delete itu data yang tidak di-delete secara fisik, cuma dikasih sejenis flag agar data tidak ditampilkan ke user, tapi secara database data tetap masih ada di dalam database. Selanjutnya itu key change data capture design text step. 5 langkah yang diperlukan dalam mengembangkan desain change data capture itu yang pertama, tentukan pendekatan change data capture. Menentukan apakah yang akan kita gunakan itu yang override atau yang event berdasarkan jenis tabel. Yang kedua, tentukan teknik change data capture. Tentukan teknik apa yang akan digunakan untuk menangkap transaksi yang diubah atau transaksi baru. Yang ketiga yaitu rancang model target untuk batch change data capture. Tentukan desain pendekatan untuk model data target. Yang keempat yaitu adalah desain tabel. Berdasarkan model data target, kita dapat mendesain tabel yang akan digunakan. Yang kelima yaitu membuat prototype, evaluasi, dan selesaikan desain change data capture. Buat model desain change data capture dengan data seluas mungkin. Sesuaikan dan remediasi jika perlu, dan persiapkan proses untuk fase build terakhir. Yang keenam yaitu finalizing the historical precision design. Finalizing the historical precision design itu ada empat task. Yang pertama yaitu mengubah desain logis menjadi desain fisik. Dan yang kedua yaitu ada menguji pekerjaan pemuatan array subjek fisik dengan data sampel. Yang ketiga yaitu membuat prototipe logika kunci. Yang keempat yaitu
konfirmasi hasil dan persiapan untuk terakhir. Yang keempat ini itu konfirmasi hasil prototipe dengan pemangku kepentingan seperti stakeholders dari segi bisnis dan segi IT. Hal ini bisa memicu hal apa saja yang akan dimodifikasi secara logika dan juga secara code sesuai dengan kebutuhan. Aksi yang ketujuh itu defining data integration operational requirement. Setelah diproduksi, pekerjaan integrasi data dijadwalkan agar berjalan dalam urutan dan waktu tertentu. Yang pertama itu tentukan frekuensi pekerjaan selama berlangsung, misalnya harian, bulanan, triwulan, atau lainnya. Tentukan apakah ada proses khusus yang dijadwalkan. Yang kedua yaitu tentukan langkah-langkah proses kerjaan tingkat tinggi, misalnya proses file dari area sumber ke subjek, terus proses file dari area subjek file ke data warehouse, atau misalnya dari data warehouse ke data mart. Yang ketiga yaitu tentukan urutan pekerjaan dalam setiap langkah tingkat tinggi. Misalnya dalam studi kasus data warehouse menjadi komersial, pekerjaan ekstrak sistem sumber memiliki urutan yang harus dijalankan karena alasan logika bisnis sebagai berikut. Pertama yaitu peran customer agar memiliki kumpulan pelanggan dasar untuk direkonsiliasi. Yang kedua yaitu jalankan pinjaman komersial untuk memiliki serangkaian pinjaman dasar untuk direkonsiliasi. Yang ketiga itu jalankan pinjaman retail. Dan yang keempat itu konfirmasikan urutan perkanan untuk setiap pekerjaan integrasi data dalam setiap pekerjaan langkah. Determining production supporting. Jam cakupan untuk production support, frekuensi pekerjaan integrasi data berjalan, dan kapan file inputan tersedia. Biasanya seringkali tersedia itu pada larut malam setelah proses transaksi harian. Ini akan menentukan jenis cakupan yang diperlukan. Misalnya contoh cakupan jam kerja itu seperti 7x24 jam onsite, 5x8 jam kerja, atau 5x8 jam kerja dengan after hours support dan some weekend support. Terus yang selanjutnya yaitu ukuran aplikasi integrasi data. Banyaknya dan kompleksitas pekerjaan integrasi data yang menjadikan faktor aplikasi integrasi data dalam jumlah dan jenis staf pendukung yang dibutuhkan. Misalnya karena jumlah aplikasi atau jumlah pekerjaan, program atau jumlah database atau jumlah tabel, terus jumlah pelaksanaan pekerjaan tiap bulannya, terus volume data, misalnya ukuran file atau tabel, terus number of source, terus dan terakhir misalnya jumlah pengguna, laporan atau file keluarannya. Yang selanjutnya yaitu ada stabilitas. Terlepas dari upaya terbaik, proses integrasi data yang sangat kompleks lebih cenderung gagal daripada proses yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tujuan penggunaan arsitektur referensi integrasi data untuk mengurangi kompleksitas dalam desain. Namun ada persyaratan jenis tertentu yang akan menciptakan lapangan kerja yang sangat kompleks, yang akan menciptakan tingkat insiden produksi yang lebih tinggi. Berikut ini misal beberapa kriteria yang menentukan stabilitas, seperti jumlah insiden produksi bulanan menurut tingkat keparahannya, terus sistem uptime-nya bagaimana, terus history of downtime-nya, terus tingkat perubahan, apakah aplikasi cukup stabil atau apakah aplikasi tersebut memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dalam hal proses dan data. Tentukan tingkat perubahan dengan menanyakan beberapa hal berikut seperti jumlah perubahan yang diterapkan atau diharapkan untuk diterapkan dalam produksi, jumlah kualitas perubahan yang diterapkan, jumlah proyek pembangunannya, dan jumlah perangkat tambahan. Key Data Integration Operational Requirement Task Step. Ada 4 langkah berikut dalam mengembangkan persyaratan operasional aplikasi integrasi data. Yang pertama yaitu mengembangkan jadwal kerja integrasi data.
Yang kedua yaitu mengkaji dampak terhadap kemungkinan kejadian suatu rencana. Terus yang ketiga itu tinjau dampaknya terhadap kapasiti rencana. Terus yang keempat, tentukan kebutuhan sumber daya operasi. Designing data integration component for SOE atau Service Oriented Architecture. Menyesuaikan proses integrasi data tradisional ke dalam arsitektur SOE komponen seperti proses integrasi data tradisional ideal untuk dimanfaatkan dalam lingkungan SOE, di mana lingkungan integrasi data terhubung ke kerangka kerja SOE melalui Service Bus Enterprise yang menyediakan akses ke integrasi data tradisional proses. Appropriate data integration job types, jenis pekerjaan integrasi data yang sesuai berdasarkan arsitektur referensi integrasi data dan persyaratan bisnis. Ada banyak pekerjaan integrasi data yang akan menjadi kandidat yang tepat untuk dimanfaatkan dalam kerangka kerja SOE. Namun ada 3 pola desain yang dapat diterapkan secara spesifik. Yang pertama yaitu tugas integrasi data, source system extract data integration jobs, itu mengikuti praktik terbaik seperti baca sekali, tulis banyak. Untuk aplikasi gudang data yang mungkin perlu menggunakan data sistem sumber, memiliki kemampuan untuk mengeksekusi jenis proses integrasi data ini akan memberikan nilai. Yang kedua itu tugas integrasi data komponen umum. Pekerjaan integrasi data ini berdasarkan desain berbasis komponen mereka, sangat cocok untuk dimanfaatkan dalam lingkungan SOE. Yang ketiga yaitu proses akses data. Dengan memanfaatkan pemetaan data beban area subjek, pekerjaan integrasi data dapat dengan mudah dibangun untuk mengekstrak data dari database target melalui pekerjaan integrasi data yang dibuat melalui kerangka kerja SOE. Summary yang dibahas pada presentasi kali ini itu membahas tugas desain fisik, langkah dan teknik yang diperlukan untuk menyelesaikan desain untuk solusi integrasi data dan mempersiapkannya untuk tugas buat akhir. Ini juga merupakan kebutuhan untuk menganalisis dari berbagai dimensi kebutuhan untuk modularity menjadi komponen kompak dan kemudian bagaimana menerapkan teknik-teknik tersebut dalam konversi dari model integrasi data logis ke model integrasi data fisik yang dipakai dalam rangka tindak integrasi data komersial yang dimaksud. Pengambilan data perubahan dan meninjau pendekatan teknis untuk menangkap riwayat transaksional baru. Terus membahas spesifikasi individu untuk penjadwalan pekerjaan dan staf pendukung produksi untuk kebutuhan operasional yang sedang berlangsung.